Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga senantiasa begitu. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas manajemen mutu sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Kita mencoba melihat bagaimana mutu peserta didik itu dalam pandangan Islam. Baru nanti kita kaitkan dengan manajemen. Nah, kalau kita bicara peserta didik dalam pandangan Islam, pastilah kita mulai dengan memahami dari sudut bahasa. Ya, dari sudut bahasa kemarin tuh. Jadi peserta didik itu kalau dia dari aspek bahasa, kan dari pendidikan Islam itu bermacam-macam namanya. Ya. Ada diambil dari istilah murid. Murid itu bahasa Arab, bukan? Murid itu salah satu nama Allah, itu Asmaul Husna itu. Ya, sifat Allah kan iradat. Ya. Jadi salah satu sifat Allah itu adalah apa? Menginginkan, menghendaki. Orang yang menginginkan, orang yang menghendaki, orang yang mau menggali ilmu pengetahuan. Nah, itu orang yang mau belajar tuh, peserta murid tuh. Orang yang punya keinginan, ya belajar tuh harus punya keinginan. Kalau tidak keinginan, tidak mungkin kita belajar. Sebab itu orang yang punya keinginan pasti ditandai yang serius. Ya, pasti dengan serius. Nah, keinginan belajar yang tinggi pasti dia serius. Kalau serius pasti sukses. Oke? Itu dilihat dari arti bahasa murid itu. Kemudian ada lagi sebutannya untuk peserta didik itu dengan nama al-tilmiz. Ya, al-tilmiz itu kan artinya murid, pelajar artinya. Pelajar pada sebuah sekolah, sebuah madrasah. Ya, itu al-tilmiz. Itu sering digunakan al-tilmiz. Kemudian ada juga sebutan lain namanya at-talib. Talib itu sendiri dari kata bahasa kan artinya mencari, menggali. Ya. Nah, at-talib itu artinya orang yang menggali ilmu pengetahuan, orang yang menggali keterampilan, orang yang menggali kemampuan, orang yang menggali, orang yang membentuk dirinya dengan akhlakul karimah, dengan kepribadian yang baik. At-talib. Nah, at-talib itu kan menunjukkan pelajar, orang yang belajar aktif. Talib itu mencari, kalau mencari aktif. Maka dia lebih hebat belajar sebetulnya. Kalau dilihat dari makna talib itu sendiri, orangnya sangat aktif belajarnya. Dan pelajar sukses itu biasanya pelajar yang aktif. Kan sesuai dengan pendidikan yang terbaik itu peserta didiknya aktif. Apa yang disebut dengan PAKEM itu pelajar pendidikan aktif, nah, komunikatif, inovatif, menyenangkan. Nah, talib. Sebab itu kalau orang-orang zaman dahulu itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, ya. Zaman sahabat, zaman tabi'in itu orang tuh sukses, memang mereka mencari, menggali dia. Ya. Satu dikasih guru, dicari 10 jawabannya. Nah, itu orang yang menggali memang. Kalau Anda nih kemana? Ya, seperti apa? Ya, itu nama talib. Kemudian ada al-mudarris. Mudarris itu kan dihubungkan, itu kan artinya pelajar juga. Itu dihubungkan dengan madrasah, sering dihubungkan dengan madrasah. Ya. Mudarris, madrasah. Pelajar juga arti peserta didik juga artinya. Kemudian ada juga diambil dari bahasa Al-Qur'an, misalnya al-muta'allim. Al-muta'allim. Al-muta'allim itu kan orang yang pelajar juga arti orang yang menggali ilmu pengetahuan juga memang. Orang yang menggali, mencari ilmu, menggali ilmu. Ya, mencari ilmu pengetahuan, mencari pengalaman, mencari keterampilan. Orang yang membentuk dirinya dengan akhlakul karimah sehingga mereka menyiapkan diri masa depannya sehingga menjadi orang
ya, orang yang terpelajar. Nah, al-muta'allim ini sebenarnya berkaitan semua tingkatan, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Ya, al-muta'allim. Jadi orang yang senantiasa belajar, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, itu sebenarnya al-muta'allim. Dia bermakna al-muta'allim itu peserta didik dalam arti universal. Universal itu kan luas. Ya. Mulai dari paling rendah sampai yang paling tinggi. Al-muta'allim. Ya, sementara Allah itu adalah al-mu'allim. Nah, al-mu'allim, maha guru. Ya. Maka guru manusia pertama itu adalah Allah. Adam. Ya, Adam. Jadi ilmu itu dari Allah pada hakikatnya dalam pandangan Islam. Ilmu itu sumbernya adalah Allah, lalu diajarkan kepada manusia. Contoh manusia pertama itu Adam. Wa 'allama Adam. Allah telah mengajarkan, memberi ilmu. Allah itu jadi guru Adam. Tentang apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tentang semua karakteristik, semua ciri segala sesuatu ada. Jadi Adam itu tahu tentang segala sesuatu. Ilmunya luas. Ya, berwibawa, bisa menjawab persoalan. Dengan itu Adam akhirnya apa? Adam itu menjadi manusia yang mulia, dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh malaikat. Nah, maka oleh malaikat. Oleh sebab itu Allah menyuruh pada malaikat menghormatinya. Sujud, fasajadu. Sujud kalian, hormati kalian pada Adam. Yang tak mau sujud adalah orang yang membangkang, orang yang sombong. Nah, iblis. Ya. Dia Allah memberikan ilmu itu pada hakikatnya dalam pandangan Islam adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, oleh karena itu orang yang berilmu itu adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dekat kepada Allah. Karena apa? Menuntut ilmu itu perintah Allah. Nah, orang mencari ilmu ada orang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sama nilainya dengan ibadah. Nah, orang berilmu itu sama dengan ibadah. Dalam Islam ilmu itu ibadah. Dan lebih tinggi derajatnya daripada yang lain-lain kan? Kenapa? Orang yang menuntut ilmu itu mendapat doa apa saja makhluk Allah yang di bumi, langit dan bumi, kalau betul-betul karena Allah ya. Kalau betul-betul karena Allah, didapat doa makhluk Allah, ikan di laut, binatang di darat mendoakan orang yang berilmu. Tapi ilmu yang siapa? Dalam ilmu meyakinkan ilmu itu sumber dari Allah, menuntut ilmu perintah Allah. Oleh karena itu mencari ilmu terus-menerus, ya, itu adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Itu namanya ibadah dan itu berpahala. Maka derajatnya tinggi. Maka menuntut ilmu itu derajat tinggi. Ya, peserta didik itu menuntut ilmu itu. Tapi kalau betul-betul, ya, bukan main-main menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu untuk menjadi peserta didik itu perlu adanya, karena ilmu itu datang dari Allah, maka perlu adanya adab apa itu? Kebersihan jiwa. Karena Allah itu adalah bersih, Allah itu suci, ya. Dia menganugerahkan kepada ilmu kepada manusia dalam rangka ketaatan. Oleh karena itu orang menuntut ilmu itu harus hatinya bersih. Hati menuntut ilmu itu betul karena Allah. Perlu diluruskan niatnya karena Allah. Nah, oleh sebab itu orang yang menuntut ilmu itu harus makin taat kepada Allah. Makin tinggi ilmunya, maka tambah ilmunya makin taat kepada Allah. Dan orang yang menuntut ilmu itu tidak boleh merusak dirinya. Ya, tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang tak disukai oleh Allah, perbuatan jahat, jelek, ya, menodai dirinya, merendahkan martabat dirinya, martabat orang tuanya, martabat masyarakatnya. Maka seorang guru itu kenapa tadi? Dia bukan hanya menuntut ilmu tapi membentuk kepribadian. Ya, membentuk pribadi. Orang berilmu itu membentuk pribadian. Pribadian itu yang mahal tuh. Nah, oleh karena itu peserta didik menurut pandangan Islam harus memiliki adab tuh ada adab seorang peserta didik. Ada syarat-syarat sebagai peserta didik, adab murid terhadap guru, adab murid terhadap ilmu. Apa adabnya, apa syarat-syaratnya? Nah, itu diajarkan. Ya. Syaratnya niatnya harus ikhlas. Nah, lihat kata
kata Al-Ghazali, lihat kata Az-Zarnuzi, ya, niatnya harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian menuntut ilmu itu yang harus serius, harus bersungguh-sungguh. Menuntut ilmu itu bukan dengan tujuan untuk sombong, bukan untuk membanggakan diri. Ini ilmu cuma sedikit, pakai dapat gelar ilmu sedikit, tak ada ilmunya sombong, ya, apalagi kalau berilmu. Sifat orang berilmu itu apa? Semakin berilmu, semakin tunduk, semakin taat, semakin dekat dengan Allah, semakin baik kepada masyarakat, semakin berguna di tengah masyarakat. Nah, itu berilmu memang. Itu sifatnya. Semakin baik, semakin beradab dia. Ya. Dia menghormati ketaatannya, dia memiliki etika, memiliki adab, dia tidak sombong. Tidak sombong itu tawadu. Dia selalu bersyukur, dia ridho. Nah, itu orang yang berilmu dan memanfaatkan, menggunakan ilmunya pada sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Tahukah kita bahwa amal yang terbaik itu ada amal yang memanfaatkan ilmu sebetulnya. Dan amal itu akan mengalir sampai kita mati, kan? Tapi kalau ilmunya bermanfaat, ya, dan ilmu itu harus juga diajarkan. Kalau punya ilmu tidak boleh tidak diajarkan, diajarkan, diberikan, dibagikan kepada orang lain, agar orang lain, agar bangsa kita, bukan hanya untuk diri kita, ya. Maka perlunya pendidikan berkelanjutan, maka perlunya membaca terus menerus, ya, agar bangsa, agar rakyat, agar umat Islam ini tidak bodoh memang. Tidak bodoh dan tidak dibodoh-bodohi memang. Ya, itu. Nah, untuk mewujudkan peserta didik yang seperti itu, itu kaitannya manajemen apa? Manajemen dong. Maka ya, potensi peserta didik seperti itu, syarat seperti itu kan perlu dikelola, di-manage, diurus. Ya, peserta didik itu diurus, dikelola sehingga dia menjadi, ya, sehingga dia jadi, ya, menjadi itu dalam pandangan Islam, menjadi itu berguna, dia bermanfaat di dunia ini, sekaligus berbahagia pula dengan ilmunya di akhirat nanti. Jadi orang berilmu dalam Islam seperti itu memang, ya. Bukan kalau dalam pilar pendidikan itu kan cuma learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, ya, learning to learn misalnya gitu, ya. 5 pilar dalam itu. Islam itu lebih supaya dengan ilmu itu berguna, ya. Berguna bagi manusia, bagi yang punya ilmu itu, dia selamat dan juga menyelamatkan dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau itu bisa kita wujudkan, kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dengan ilmu kita. Begitu kita mati, kita mendapatkan kebahagiaan, pahala yang mengalir. Pahala mengalir itu akan menolong kita. Ya, baik. Itu yang kita bicarakan pada minggu lalu. Sekarang kita bicara tentang, ya. Jadi manajemen mutu pendidikan itu pertama, halo, manajemen mutu itu sebenarnya ukurannya adalah menurut standar nasional pendidikan itu kan ada 8. Tahu 8? Masih ingat standar nasional pendidikan? Ya, halo, ingat nak? Halo, kalau kita bicara mutu pendidikan, kalau kita di Indonesia, ukuran mutu pendidikan itu dilihat dari 8 sudut, 8 standar. Ya. 8 standar pendidikan. Maka Anda harus tahu 8 standar itu. Nah, itu nanti kita bawa kepada pendidikan Islam. Sebab karena pendidikan Islam di Indonesia juga di bawah pendidikan nasional, kan? Berlaku aturan nasional. Oleh sebab itu kalau ingin pendidikan Islam ingin dikatakan bermutu, dia harus memenuhi syarat itu. Ya, kalau tidak memenuhi 8 syarat itu maka dia tidak dianggap tidak dianggap pendidikan di Indonesia ini. Nah, apa yang 8 itu? Saya pikir itu saya ingin Anda tahu. Ya, ketika ujian UTS kemarin saya tanya apa yang 8 itu. Nah, sekarang yang 8 itu saya tanya 8 itu besok harus implementasikan di sekolah, di lembaga pendidikan. Nah, kenapa ada yang 8 itulah nanti yang akan menentukan sekolah itu bermutu atau tidak. Mutu sekolah itu dilihat kalau dari segi standar 8 itu. Ya, kalau 8 itu bagus,
Nah, pasti dia dapat, kalau di Indonesia itu kan diberi peringkat A. Nah kan, akreditasi A. Kalau tidak B di bawah itu, tidak C, kemudian tidak akreditasi, maka sebenarnya tutup sekolah itu memang. Ya. Paling tidak itu. Tapi kalau dalam pendidikan Islam bukan hanya itu, lebih dari itu. Kan tujuan pendidikan Islam itu kan bukan hanya standar itu aja. Orang itu kan berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat, mendapat pahala ketika di dalam kubur, pahalanya mengalir. Kenapa? Karena ilmunya. Kan lebih dari itu. Di dunia sukses, di akhirat sukses. Gimana cara dengan ilmu itu kan gitu kata. Kalau ingin sukses di dunia dengan ilmu, kalau ingin sukses di akhirat dengan ilmu, kalau ingin sukses kedua-duanya dengan ilmu. Maka sekarang perlu ilmu seperti apa? Bagi kita pendidikan Islam, mau tidak mau menguasai ilmu agama, menguasai ilmu pendidikan umum. Jika perlu menguasai negara ini memang. Nah, itu orang pendidikan Islam tuh. Agar negara ini pendidikannya sesuai dengan Islam, itu menguasai negara. Ya, tidak ada salahnya kalau bercita-cita. Yang tak boleh itu kan membangkang. Kalau ingin mengisi negara ini dengan kebaikan kan tidak ada masalah. Rebut jadi posisi jadi gubernur, jadi presiden, jadi bupati. Rebut posisi jadi anggota DPR. Buat undang-undang, buat peraturan yang memajukan Islam. Oke ya, kembali kepada tadi. Jadi manajemen mutu sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Nah, itu judul kita sebetulnya. Kalau tadi kan kita bicara manajemen mutu peserta didik dan lihat ada prospek pendidikan Islam. Oke, saya ingin mengatakan lagi, ketika kita bicara manajemen mutu dulu, manajemen itu kan lihat dari aspek 3 saja yang di manajemen input, manajemen proses, manajemen output. Ya. Nah, dalam manajemen pendidikan itu paling tidak kan ada 5. Ada apa? Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan, ada evaluasi. Itu yang dilakukan terus menerus. Ya. Tidak boleh tidak terus menerus. Agar pendidikan kita tidak pernah turun, tidak kalah dengan orang lain. Nah, itu rencana terus baik, laksanakan yang terbaik, awasi, evaluasi, mana yang kurang, tingkatkan, diperbaiki yang kurang tuh tingkatkan. Nah, itu manajemen nama itu memang. Itu yang kita bicarakan. Nah, kalau peserta didik tadi seperti itu yang kita lakukan. Jadi kondisi peserta didik, apa yang makna masuk peserta didik, seperti apa peserta didik kita, ingin kita wujudkan dalam visi ini, lalu perlu manajemen. Buat perencanaan, laksanakan, awasi, evaluasi dengan baik, terus menerus, sustainable, ya, kontinuitas terus menerus. Baik, sekarang kalau kita bicara manajemen sumber daya manusia menurut pendidikan Islam, ya, manajemen sumber daya manusia menurut atau dalam pandangan pendidikan Islam. Sebenarnya saya merujuk pembahasan ini pada buku Deden Makbullah, judulnya manajemen mutu pendidikan Islam. Ya, model pengembangan teori dan aplikasi sistem penjaminan mutu. Nah, kalau Anda lihat pada bab 7 buku itu, bab 7, jadi Anda saya ingin sebagai peserta didik yang kelas peserta didik adalah al-muta'allim. Ya. Al-muta'allim itu kan mencari, menggali, ya, gali, baca, pelajari, pahami, ya. Lalu lakukan, terampil kita. Jadi, bahkan kembangkan, bandingkan, baru Anda. Jadi posisi Anda itu sebagai at-talib al-muta'allim. Ya, bukan diam. Bukannya mencawan atau mendengarnya, tapi betul-betul belajar. Ini kurang, nggak jelas, cari. Bahkan dalam pendidikan Islam itu peserta didik itu harus aktif itu aktif mencari, aktif bertanya. Bertanya itu penting. Ya, pertanyaannya dibuat untuk diri sendiri boleh. Saya ingin Anda bertanya, buat pertanyaan, jawab sendiri. Oke. Sekarang kita bicara manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Manajemen mutu SDM, sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Anda tahu bahwa menentukan suksesnya apa saja di dunia ini, ya, apa saja di dunia ini, manusia itu sukses kalau sumber daya manusia itu bagus, kan, bermutu. Ada pernah mendengar kata
seorang pakar manajemen, namanya siapa itu? Jok, ya. Siapa Jok apa? Jok Terry. Pernah dengar dalam buku administrasi pendidikan ada tulisnya Jok Terry. Jok Terry itu membuat langkah-langkah untuk menuju sukses itu dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan. Ada 6 langkah dibuatnya. Saya kemarin tuh menambahkan 1 langkah lagi. Saya baca-baca, saya dengar-dengar dalam sebuah diskusi ditambah 1 lagi. Sehingga 6 langkah yang dibuat Jok Terry itu benar, sesuai dengan Islam. Benar tapi tidak Islami. Tambah 1 lagi. Dia bicara tentang sumber daya manusia. Sumber daya memang itu, sumber daya. Ya, sumber daya itu kan 2, sumber daya manusia, sumber daya lain dari manusia itu, sumber daya lain dari manusia itu kan sumber daya alam namanya orang. Lingkungan kita itu kan juga disebut dengan sumber daya alam yang mendukung. Oke. Dokter ini mengatakan ada 6M. M itu 6. Dalam 6M itu kan yang pertama apa? Man. Man itu apa? Manusia. Jadi kalau lembaga pendidikan itu manusianya hebat, pengelolanya kan orang. Kalau pengelolanya hebat, siapa pengelolanya? Gurunya hebat, pegawainya hebat, kepala sekolahnya hebat. Kalau swasta yayasannya hebat, pasti prosesnya hebat. Kalau prosesnya hebat, pasti keluarannya hebat, tamatan lulusnya hebat. Ya kan? Kalau kita hubungkan manajemen dalam arti manajemen dalam mutu kaitannya manajemen input, manajemen proses, manajemen output dengan output dan outcome, ya. Oke. Serang kembali, sumber daya manusia yang paling menentukan maju atau mundurnya suatu madrasah, satu lembaga pendidikan, ya, menentukan maju mundurnya, ya. Jadi ulangi, sumber daya manusia yang paling menentukan maju mundurnya suatu madrasah, satu lembaga pendidikan, suatu perguruan tinggi adalah tenaga apa yang paling penting? Tenaga yang paling penting adalah tenaga guru. Guru yang paling penting. Tadi kalau pesan strategi itu hebat, ya, hebat tadi yang kita bicara manajemen mutu ini hebat ya menurut Islam tuh. Lalu dikelola hebat, ya, dikelola dengan hebat, ya. Kemudian gurunya nanti sekarang hebat. Nah, kan kalau dia itu berhasil menghasilkan tamatan yang hebat, maka sumber daya manusia guru ini nomor 1 dalam pendidikan itu. Nah, oleh sebab itu mutu guru dalam madrasah, mutu guru itu dalam madrasah, dalam lembaga pendidikan, Anda sadar atau tidak, Anda sebagai guru itu perlu dikaji. Guru kita seperti apa ya, perlu dikaji secara mendalam, ya. Jangan kita tidak peduli dengan guru kita, ya. Mutu guru dalam madrasah perlu dikaji secara mendalam, karena selain terdapat perbedaan mendasar dengan konsep barat, madrasah itu berbeda dengan konsep dasar barat. Tapi kita tidak salah mengambil hal-hal yang berkaitan manajemen, itu kan barat itu. Tapi keinginan dalam dari Islam itu harus lebih dari itu memang. Ya. Tetapi tetap ada perbedaan yang mendasar antara pandangan Islam dengan pandangan barat. Ya. Saya ulang lagi, karena selain terdapat perbedaan mendasar dengan konsep barat, juga karena telah terjadi pergeseran yang berarti dalam masyarakat Islam tentang profesi guru. Pergeseran tersebut telah didasari oleh pakar pendidikan Islam yang hidup. Ulang lagi, perbedaan tersebut telah disadari oleh pakar. Banyak orang dah sadar ya, perbedaan antara Islam dan Barat itu. Perbedaan tersebut telah disadari oleh para pakar pendidikan Islam yang hidup dalam era globalisasi dan modernisasi sebagai akibat dari ekspansi Barat ke berbagai kawasan Muslim. Kita ini dikuasai Barat. Indonesia kan dikuasai Cina, dikuasai Barat kan? Sadar tak kita? Ya, dikuasai Barat, dikuasai Cina. Ekspansi mereka dalam pendidikan, mereka yang paling hebat sekarang. Anda lihat pendidikan Barat bagus, pendidikan yang buat orang Cina itu bagus. Pendidikan yang buat orang Islam
la yamutu wa la yahya, tidak bermutu dan tidak berbiaya. Kan? Kenapa bisa terjadi gitu? Kan persoalan di mana tuh? Jangan di persoalan uang iya, tapi masalahnya perkaitan peserta didiknya seperti apa. Ya, karena input pendidikan itu kan banyak. Salah satu di antaranya adalah peserta didik. Kemudian guru. Nah, kayak tadi guru. Gurunya seperti apa? Kita lembaga pendidikan Islam kita kan sudah terdesak. Pendidikan Barat bagus, pendidikan Cina bagus. Bukti Cina kalau Anda tengok di Pekanbaru ya, sekolah Cina itu bagus memang. Ya, tamatannya bagus dan mereka itu menghargai bangunannya bagus. Mereka itu menghargai guru. Gaji guru tahu Anda ada? Guru SD itu 4 juta. Kalau kita sekolah SD sekolah madrasah gajinya cuma 350. Tak bisa hidup sebulan. Itu pun dibayar 3 bulan sekali dicicil. Ya, itulah nasib kita. Kenapa? Tapi kalau kita bermutu, orang Cina apa masuk tempat kita memang. Maka harus dikelola dengan bermutu, gurunya bermutu. Oke, baik. Guru pada madrasah memiliki ciri sebagai al-alim atau al-muallim. Guru itu di madrasah sebagai al-alim atau al-muallim. Artinya apa? Orang yang banyak ilmunya, orang yang mengetahui. Al-muallim banyak digunakan oleh para ulama atau pakar atau para ahli pendidikan untuk menunjukkan kepada konsep guru. Nah, itu al-muta'allim. Sehingga dipakai oleh para ulama, para ahli pendidikan untuk menunjukkan kepada konsep guru, itu al-muta'allim. Al-Ghazali menyebutkan al-mudarris, al-mu'addib. Kalau siapa menyebutkan al-mu'addib, yang di Malaysia itu profesor yang menyebutkan al-mu'addib guru atau al-murabbi, ya, dan al-walid ya, itu artinya apa? Al-Ghazali dalam buku Al-Mizan, Mizanul Amal jilid 1 Kairo Darul Ma'arif tahun 1961 halaman 361. Itu Al-Ghazali menyebutkan itu. Nah, kemudian Ahmad Salabi secara khusus menggunakan kata al-mudarris. Kan guru juga ya. Yang berarti orang yang mengajar atau orang yang memberikan pelajaran, al-mudarris. Al-mudarris. Nah, itu tengok dalam buku Ahmad Tulab Tarikh Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Mesir. Nah, dalam buku itu sudah dapatkan. Ya. Oke, itu kata. Nah, di samping itu ada pula yang menyebut dengan istilah al-mu'addib yang merujuk pada guru secara khusus mengajarkan di istana. Dulu zaman kejayaan Islam, zaman para daulat Mu'ayyah dan daulat Abbasiyah, itu menggunakan kata al-mu'addib yang merujuk kepada guru secara khusus mengajar di sebuah istana. Ya. Nah, istilah al-mu'addib ini sendiri kemudian digunakan oleh seorang tokoh pendidikan. Nah, karena ada bicara tokoh pendidikan Indonesia yang lama berkecimpungan di luar negeri, di Malaysia dia, namanya Naguib Al-Atas. Al-Atas lebih senang menggunakan kata-kata ta'dib daripada tarbiyah. Nah, gurunya mu'addib. Pendidikan itu ta'dib, bukan tarbiyah. Sehingga dia memilih kata ta'dib untuk menunjukkan padanan istilah yang sesuai dengan pendidikan, bukan at-tarbiyah sebagaimana dipakai oleh kebanyakan para ahli pendidikan. Selain dari itu, terdapat pula kata ustadz, istilah ustadz untuk menunjukkan kepada guru yang khusus mengajar bidang ilmu agama Islam. Dan istilah ini banyak digunakan oleh masyarakat Islam di Asia. Ustadz, nah, bukan ustadz. Ustadz, kabar ustadz, ya, itu banyak digunakan di Asia. Kemudian ada lagi istilah lain, guru juga, itu syekh. Syekh itu digunakan untuk merujuk kepada guru dalam istilah tasawuf. Dan orang tasawuf itu syekh. Sampai sekarang syekh, guru. Nomor syekh, syekh.
Nah, kemudian hasil konferensi internasional di Mekah tahun 1977, istilah guru itu mengandung 3 konsep sekaligus. Itu hasil konferensi internasional di Mekah tahun 1977. Istilah itu mengandung 3 konsep sekaligus, yaitu al-murabbi, al-muallim, dan al-muaddib. Al-murabbi, al-muallim, al-muaddib. Nah, istilah al-murabbi mengisyaratkan bahwa seorang guru harus yang memiliki sifat Allah. Nah, seorang guru itu harus, murabbi itu kan kata Rabb asalnya, harus memiliki sifat Allah. Apa sifat Allahnya? Guru itu harus bersifat bijaksana, bertanggung jawab, kasih sayang. Nah, bijaksana, bertanggung jawab, dan kasih sayang terhadap peserta didiknya. Bayangkan kalau seperti itu guru yang al-muaddib tuh. Ya, al-murabbi itu seperti sifat Allah, bijaksana, bertanggung jawab, kasih sayang pada peserta didik, dan berpengetahuan tentang Allah. Jadi memahami asmaul husna, memahami konsep tauhid. Nah, konsep al-muallim mengandung arti atau makna bahwa mereka adalah seorang ilmuwan, muallim. Mereka itu seorang ilmuwan, yaitu menguasai ilmu teoritis. Ya, al-muallim itu adalah seorang ilmuwan yang menguasai ilmu teoritis dan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Nah, ya, menguasai ilmu pengetahuan teoritis dan memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Itu seorang guru kayak itu memang. Bukan hanya punya ilmu, tapi komitmen yang tinggi. Dia wajib hukumnya. Kalau tidak, dosa besar kalau dia tidak mengembangkan ilmunya. Sedangkan mu'adib mencakup makna integral antara ilmu dan amal sekaligus. Jadi kalau bicara mu'adib, ya, dia bermakna integral, menyatu antara ilmu dan amal. Jadi orang berilmu banyak, dia juga mengamalkan ilmunya sekaligus. Itu namanya mu'adib, guru yang berilmu, guru yang mengamalkan ilmunya sekaligus. Nah, guru adalah orang dewasa yang sering kita dengar, ya, yang karena perannya berkewajiban memberikan atau melakukan sentuhan pendidikan, relasi pedagogis dengan peserta didik. Nah, untuk menjadi pendidik yang sebenarnya tergantung pada kemampuannya melakukan sentuhan pendidikan dengan peserta didik dalam setiap relasinya. Nah, jadi itu kan, untuk menjadi pendidik yang sebenarnya, ya, tergantung pada kemampuannya melakukan sentuhan pendidikan dengan peserta didik dalam setiap relasinya. Spesifik, guru yaitu orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di madrasah. Itu kan Anda bisa lihat, ya, pengertian guru itu menurut Hadari Nawawi, organisasi sekolah dan pengelolaan kelas, ya, ditulis oleh Hadari Nawawi. Nah, lalu dalam Al-Quran istilah yang menunjuk pada konsep guru, ya, tadi kalau dalam mengenai peserta didik kan, itu al-muta'allim dalam Al-Quran. Allah itu al-muallim. Nah, dalam Al-Quran istilah yang menunjuk pada konsep guru adalah al-alim atau al-muallim. Jadi, konsep guru dalam Al-Quran itu al-alim atau al-muallim. Al-alim sebagai istilah adalah yang menunjukkan pada konsep guru digunakan di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak daripada istilah-istilah seperti yang disebutkan di atas. Jadi Al-Quran itu banyak menggunakan kata-kata al-alim, ya, al-alim. Misalnya surah Al-Ankabut ayat 43. Dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim. Ya. Nah, ayat dimaksud digunakan dalam hubungannya dengan orang-orang yang menangkap hikmah atau pelajaran
orang-orang yang mampu menangkap hikmah atau pelajaran yang tersirat dalam berbagai perumpamaan yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi maksudnya di situ adalah orang-orang yang mampu menangkap hikmah atau pelajaran yang tersirat dalam berbagai perumpamaan yang diceritakan dalam Al-Quran. Guru tidak hanya mampu menyampaikan pelajaran, guru tidak hanya mampu menyampaikan pelajaran, tetapi juga mampu memahami hikmah yang ada di balik ilmu tersebut. Jadi kalau Anda bicara tentang sesuatu, Anda harus bisa menerangkan, harus mengungkapkan apa pelajarannya, apa hikmahnya, apa kandungannya. Ya. Jadi guru bukan hanya menyampaikan pelajaran, tapi juga mampu memahami hikmah yang ada di balik ilmu tersebut, sehingga mampu memanfaatkan bagi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Jadi ilmu itu berguna, dan mendorongnya untuk mengungkapkan kekuasaan Tuhan. Jadi ilmu itu juga harus bicara tentang ilmu itu harus membuat kita mendekatkan kita kepada Tuhan, membuat kita taat kepada Tuhan. Ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Oleh sebab itu kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan, sehingga ia tunduk dan patuh kepada Allah. Guru hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengajar dan pendidik semata-mata dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi beda ya. Guru dalam pendidikan Islam itu kan menjalankan tugas semata karena perintah Allah. Mengajar itu perintah Allah. Ya, mengajar itu. Belajar dan mengajar itu kan posisi yang tinggi. Dalam hadis berkaitan dengan Al-Quran itu kan, Al-Quran itu kan sumber ilmu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Nah, seorang ulama memiliki sifat takut dan tunduk kepada Allah. Jadi semakin tinggi ilmunya ulama kan, seorang ulama memiliki sifat takut dan tunduk kepada Allah. Anda pernah lihat ayat Al-Qurannya kan? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang paling takut pada Allah itu orang yang berilmu. Sebagai akibat dari pengetahuannya yang mendalam terhadap rahasia kekuasaan Allah yang tampak pada alam ciptaannya, seperti pada tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, ruang angkasa, air, udara, dan alam sekitarnya. Jadi ada orang ketika bisa melihat alam itu ya, alam itu ada karena diadakan, yang mengadakan Allah. Maka begitu orang melihat itu, melihat benda itu, ya bukan benda itu, ada lihat, wah maha sempurna Allah itu, maha luar biasa Allah itu, alam sekecil itu. Saya ingin bayangkan Anda, misalnya kalau ketika Anda memandang semut, semut itu kan punya panca indera yang lengkap juga seperti kita. Bayangkan seperti apa mulutnya, seperti apa hidungnya, seperti apa telinganya. Semut kecil itu, memandang kecil, seperti apa tuh? Ya? Seperti apa matanya, seperti apa mulutnya. Dia bisa hidup memang. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat Allah, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tak bisa hidup oleh Allah. Semua makhluk diberi rezeki ya. Apakah Anda tak percaya? Semut sekecil itu pun pandai mencari rezekinya. Nah, masa kita tak bisa kalah seperti semut? Bahkan semut itu kan disebutkan dalam Al-Quran An-Namal. Ya, An-Namal, semut. Bahkan semut itu bergelombongan, berpasukan memang. Kekompakan, belajar dari kekompakan semut, luar biasa kompaknya. Ya. Oke. Jadi guru adalah orang yang memiliki, ya tadi memiliki yang ulama itu, banyak ilmunya. Orang yang banyak ilmu itu orang yang semakin takut dia kepada Allah. Begitu melihat segala sesuatu, melihat Allah. Maka ada orang-orang sufi yang beranggapan begitu menyebut sesuatu dia sebutkan Allah memang. Melihat sesuatu yang aneh, subhanallah kan, lintah-lintah memang, pasti dihubungkan dengan Allah. Nah, itu kan melihat, karena itu kan ciptaan Allah, begitu hebatnya Allah. Ya. Jadi melihat tumbuh-tumbuhan, kita kan hanya orang kan mengagum tumbuh-tumbuhan, malah salah menuhankan tumbuh-tumbuhan. Ya. Melihat binatang, mengagumi binatang. Oh, cantiknya binatang ya. Harusnya kan sampai kepada mengagumi Allah.
Nah, itu yang disebut dengan fikir dan zikir. Fikir, ya, analisis. Zikir membuatkan kedekatan kita ingat kepada Allah. Zikir, melihat pada binatang, ingat kepada Allah. Maka itu. Sekali pikir dia, kemudian sekali zikir. Nah, dengan demikian dalam Al-Quran seorang ulama bukan hanya seorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas, mendalam. Jadi seorang ulama itu bukan hanya seorang yang memiliki pengetahuan agama yang luas atau mendalam, melainkan juga seorang ilmuwan yang menguasai ilmu sosial. Ya, ulama itu menguasai ilmu agama, ya, memahaminya, kemudian menguasai ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, kebudayaan, sejarah, matematika, fisika, pertanian, kedokteran, psikologi, dan seni. Ya, itu yang Anda dilihat di dalam Al-Quran. Nurkhalis Majid itu menulis Masyarakat Religius, judul bukunya. Ya, itu. Kemudian hal yang demikian seperti yang diperlihatkan para ulama muslim dalam sejarah di abad klasik. Kalau Anda lihat ilmuwan muslim pada abad klasik, ya, siapa itu? Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Seperti apa mereka itu? Ya, apakah ada seperti sekarang universitasnya? Tidak ada itu kan. Tapi perguruan tinggi sudah ada. Tapi dari perguruan tinggi itu mereka menggali, membaca semua buku filsafat itu, dibaca buku agamanya. Tapi mereka kuat basic Al-Qur'annya, hafal Quran umumnya itu, ya. Kemudian belajar filsafat Yunani, dimakannya semua itu, ya. Belajar ilmuwan dari ilmu apa? Dari Athena, dari apa? Negara-negara tetangga Islam waktu itu, waktu dijajah antara dua apa besar itu, Bizantium Romawi dan Iran dengan Persianya. Itu kan daerah yang mengkaya ilmu. Iran itu kan dulu terkenal dengan pusat ilmu pengetahuannya. Nah, para ilmuwan kita belajar Al-Quran, maka umumnya para ilmuwan kita itu orang yang hafal Quran memang, tapi menguasai ilmu pengetahuan umum. Kalau Anda lihat Ibnu Sina itu kan ahli dalam kedokteran. Coba Anda lihat, dia hafal Quran. Ya. Semua para ulama itu dia filosof memang, tapi juga menguasai ilmu umum lain, ilmu eksakta, ilmu sosial, seni, bahkan mereka semuanya menguasai ilmu agama. Jadi betul-betul ulama plus, ya. Nah, hal yang seperti itu seperti yang diperlihatkan para ulama muslim dalam sejarah abad klasik, ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Semuanya ulama itu dia sekaligus filosof, ahli filsafat. Bahkan kalau lihat kan Ibnu Sina kan paling terkenalnya dari sisinya kedokteran, ahli kedokteran. Az-Zumardi Azra mengatakan ketika membahas tentang pendidikan Islam dan kemajuan sains, mengatakan ilmu-ilmu non agama atau keduniaan profan, khususnya ilmu-ilmu alam dan eksakta yang merupakan akar pengembangan sains dan teknologi sejak awal perkembangan madrasah dan al-jami'ah, ya. Madrasah dalam ajaran ini membedakan al-madrasah sekolah, ya. Al-Majami'ah itu kan sama perguruan tinggi, sudah berada dalam posisi yang marginal, ya. Kalau sekarang kan madrasah dan lembaga pendidikan tinggi itu kan marginal, posisi marginal itu kan apa? Sudah terasingkan. Nah, walaupun Islam sendiri tidak memisahkan antara ilmu dan agama, harusnya kan sesuai dengan ajaran Islam itu tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu non agama. Kalau kita ilmu agama, ilmu umum, Islam tidak memisahkan, tidak ada ilmu agama. Ilmu itu kan sumbernya adalah Allah sebetulnya kalau ada. Namun dalam prakteknya supremasi diberikan kepada ilmu-ilmu keagamaan. Ulama itu kan lebih dikatakan kepada ilmu keagamaan. Seperti kan bukan itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran kan. Karena orang yang berilmu itu semakin tinggi ilmunya, dia taat, dia patuh, dia berakhlak mulia, dan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsha min ibadihil ulama.
orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu pengetahuan, menguasai ilmu pengetahuan. Oke. Ya. Bandingkan surah Al-Imran ayat 7. Ya. Nah, dalam ayat tersebut istilah guru berkaitan dengan istilah ar-rasihuna fil ilm, ar-rasihuna fil ilm, yaitu orang yang memahami pesan-pesan Al-Quran, orang-orang yang memahami pesan-pesan ajaran Al-Quran yang memerlukan penalaran takwil, orang-orang memahami pesan Al-Quran yang memerlukan penalaran takwil. Takwil itu kan kemampuan mencari makna di balik. Takwil itu kan ada ayat-ayat yang tak boleh dipahami oleh orang biasa, katanya gitu kan. Orang-orang yang memang memiliki kapasitas khusus, ilmu yang khusus. Orang awam tak boleh mentakwil. Menakwil kan memalingkan arti ini, yang maksudnya bukan ini tapi yang itu. Ya. Oke, selanjutnya dalam ayat lain bahwa orang yang berilmu disebutkan beriring dengan kata Allah. Yang orang berilmu itu dalam Al-Quran disebutkan kata-kata Allah, beriring dengan kata Allah. Dan para malaikat yang senantiasa bersikap teguh kepada kebenaran dan keadilan. Jadi orang berilmu itu dekat dengan Allah, kemudian selalu bersikap teguh kepada kebenaran dan keadilan. Komitmen. Jadi kalau Anda berilmu, teguh pada kebenaran dan keadilan. Jangan keadilan yang universal, ya, bukan kebenaran menurut versi. Karena Anda pegawai negeri, menurut Anda adalah bos Anda, itu kan kebenaran relatif. Keadilan relatif, keadilan itu yang universal, bisa berlaku bukan semua orang, bukan hanya muslim. Oke. Berdasarkan ayat tersebut sangat jelas bahwa bagaimana Allah SWT bersaksi memulai dengan dirinya, keduanya dengan malaikat, dan ketiganya dengan orang-orang yang ahli ilmu. Ulang lagi, berdasarkan ayat tersebut sangat jelas bagaimana Allah SWT bersaksi memulai dengan dirinya, ya, dengan dia Allah sendiri, keduanya dengan malaikat, yang ketiganya dengan orang-orang yang ahli ilmu. Ya. Dengan ini cukup untuk mengetahui kemuliaan, keutamaan, kejelasan, dan kelebihan orang-orang berilmu. Ya. Oke. Berdasarkan uraian di atas terdapat 4 hal yang berkenaan dengan guru sebagai al-alim. Ya, ada 4 hal yang berkaitan dengan guru sebagai al-alim. Yaitu pertama, seorang guru harus memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi. Ya. Ini kita bicara guru. Guru seperti apa yang diinginkan pendidikannya? Guru harus memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi. Anda pernah mendengar menurut Daniel Goleman itu, kecerdasan itu bagi 3, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ada ketiga-tiganya, ya. Kalau dulu kan awalnya kan orang mengagumi intelektual, tapi ternyata tidak. Justru kecerdasan di samping intelektual itu yang paling berpengaruh adalah kecerdasan emosional, ya. Dan bahkan dalam ketiganya yang paling memimpin itu selalu kecerdasan spiritual. Ketiga-tiganya satu. Oke. Jadi katanya guru itu, syarat jadi guru itu pertama, seorang guru orang yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi, sehingga mampu menangkap pesan-pesan ajaran Islam. Menangkap petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru yang mampu menangkap pesan-pesan ajaran Islam, menangkap hikmah, menangkap petunjuk, dan menangkap rahmat Allah, serta batiniah yang kuat, yang dapat mengerahkan hasil kerja dari kecerdasannya untuk mengabdi kepada, hasil kerjanya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi ilmu itu
Kerjaan yang tinggi itu hasil kerjanya mengarahkan dia mendekatkan, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmuwan yang cerdas tapi pada akhir dekat semuanya dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, itu cara ilmuwan pendidikan Islam, pendidik Islam ya. Harus cerdas. Anda termasuk yang cerdas? Silakan. Renungkan. Kita ini tak cerdas kayaknya. Oke, yang kedua, guru harus dapat mempergunakan kemampuan intelektual dan emosional spiritual. Nah, guru harus dapat mempergunakan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, ya, intelektual dan spiritual, ya, spiritual untuk mengabdikan kepada Allah. Jadi semuanya, intelektualnya, emosionalnya, dia menggunakan intelektual, emosional dan spiritual dalam rangka mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu artinya yang dibuat dalam rangka kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia berbuat orientasi kan Islam gitu, orientasi dia berbuat kan Allah, ya. Karena itu perintah Allah. Yang ketiga, ini guru yang ketiga nih. Seorang guru harus dapat membersihkan diri dari segala perbuatan dan akhlak yang tercela. Guru harus dapat menghindari. Guru harus dapat menghindari, membersihkan dirinya dari akhlak yang tercela. Jangan ada akhlak tercela. Jangan ada perbuatan kita yang menurunkan martabat kita, memalukan diri kita, memalukan keluarga kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan peraturan negara yang sah yang telah disepakati. Guru tidak akan mau melakukan itu. Ya. Seorang guru harus membersihkan diri dari segala perbuatan akhlaknya. Apalagi misalnya guru korupsi, ya kan malu kita. Ya. Yang keempat, guru harus berfungsi sebagai pembimbing. Guru harus berfungsi sebagai pembimbing, pemberi bekal ilmu, ya. Ulang lagi, guru harus berfungsi sebagai pembimbing, ya, sebagai pemberi bekal ilmu, pengetahuan, pemberi pengalaman dan keterampilan kepada orang-orang yang memerlukannya. Demikianlah, terima kasih pertemuan kita ini, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.